Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik sosialisme atau Marxisme. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sosialisme sebelum Marx. Sosialisme sebelum Marx bersifat utopis dan yang sudah merealisasikan ide atau gagasan membentuk sebuah komunitas bersama. Istilah utopis pertama kali muncul dalam judul buku Utopia yang ditulis oleh Thomas More, yang isinya berupa pandangan tentang sebuah masyarakat sempurna yang hidup dalam suatu komunitas. Menurut Plato, mengurus negara lebih rumit daripada mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, Plato menganjurkan agar negara dipimpin oleh seorang negarawan yang ulung, yang terdidik, dan telah dipersiapkan dengan matang. Deliarnov dalam Perkembangan Pemikiran Ekonomi secara lebih rinci menjelaskan, selain Plato, juga ada pemikir-pemikir sebelum Marx yang menggagas cara hidup kolektif seperti Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon, dan James Harrington. Thomas More dalam bukunya Utopia, yang kira-kira berarti negara impian, menghayalkan bentuk kehidupan kolektif dalam sebuah komunal di mana semua orang yang tinggal dalam suatu kelompok yang dihuni bersama-sama. Selain sosialisme utopis, juga ada pihak-pihak yang memprakasakan dan merealisasikan cita-citanya membentuk komunitas bersama dengan mendirikan koperasi. Dari catatan sejarah, orang pertama yang merealisasikan ide membentuk komunitas bersama adalah Robert Owen. Ide merealisasikan komunitas bersama juga dilakukan oleh Charles Fourier. Ide-ide Fourier diperoleh dari Saint-Simon. Hal ini dapat diikuti dari bukunya yang berjudul Theory of Four Movement. Selain Owen dan Fourier, sosialisme komunitas bersama juga dikembangkan oleh Louis Blanc. Seperti halnya Owen, Blanc juga aktif mendirikan koperasi, terutama jenis koperasi produksi. Jika Owen dan Fourier relatif independen terhadap pemerintah, lain halnya dengan Blanc. Ia meminta agar pemerintah lebih aktif membantu usaha kaum buruh, termasuk membantu dalam masalah permodalan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sosialisme Marx atau Marxisme. Sosialisme Marx atau Marxisme ini dikembangkan oleh Karl Marx dan sahabat sekaligus pendukung finansialnya, yaitu Friedrich Engels. Marx memang gencar mengkritik ekonomi pasar yang dikembangkan oleh Adam Smith. Dalam melancarkan kritikan tersebut, Marx menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk membuktikan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang tidak adil dan busuk di dalam. Dari segi moral, Marx mengatakan bahwa kapitalisme mewarisi ketidakadilan dari dalam sebab tidak peduli pada kepentingan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Dari segi sosial, Marx memandang kapitalisme sebagai sumber konflik antar kelas, baik antara tuan tanah dengan buruh tani, dan terutama sekali antara kapitalis dengan buruh, di mana yang satu berperan sebagai penindas, sedangkan yang lainnya sebagai orang yang tertindas. Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa kapitalisme tidak lain hanya sebagai alat bagi para kapitalis untuk mengejar laba, dan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengeruk laba lebih banyak adalah dengan menekan buruh. Dari uraian di atas terlihat bahwa pembahasan Marx tentang suatu pokok pembahasan sangat serba mencakup, dan Marx sendiri mengaku bahwa keserba mencakupan komprehensif adalah kelebihan utama pendekatan mereka dibanding dengan prosedur deduktif yang digunakan pakar ekonomi klasik. Penganut-penganut yang percaya bahwa dunia harus
dipahami secara mendasar sebagai sebuah unit tunggal yang terintegrasi, dan bahwa inti Marxisme bukanlah sebuah ide yang dilandaskan pada ekonomi belaka, melainkan kepada metode totalitas. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu ekonomi politik Marxisme. Kelebihan utama ekonomi politik Marxisme ini adalah pembahasannya yang komprehensif, yaitu adanya interkoneksitas semua jenis lembaga-lembaga sosial yang ada. Penggunaan istilah ekonomi politik dalam teori Marxian tidak secara langsung merujuk pada studi tentang hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik, melainkan lebih mengarah pada cara berpikir tentang ekonomi yang dalam teori dan metode mirip dengan ekonomi klasik, terutama yang bersumber dari pandangan Adam Smith dan David Ricardo. Metode ini berfokus pada ide bahwa sebuah ekonomi pasar beroperasi sesuai dengan hukum-hukum yang berakar dalam reproduksi yang sedang berjalan, dan dari sistem kesaling tergantungan material antara organisasi-organisasi dengan sebuah social division of labor. Inti pokok Marxisme adalah determinasi mekanistik suprastruktur politik dan sosial, ideologi, serta budaya oleh suatu basis ekonomi. Lebih jelas bagi Marx yang menentukan segala-galanya, apakah itu politik, sosial, budaya, bahkan juga moral dan falsafah, serta ideologi adalah ekonomi, yaitu materi karena ia menganggap materi sebagai penentu segala-galanya. Pandangan Marxis ini sering juga disebut materialistik. Menurut Marx, dalam Contribution of the Critique of Political Economy, modal produksi kehidupan materiallah yang mengondisikan proses kehidupan sosial, politik, dan intelektual secara umum. Sebelum kepentingan ekonomi memainkan peran dalam politik, individu-individu harus sadar tentang kepentingan bersama tersebut untuk kemudian mengatasi masalah-masalah tindakan kolektif. Urutannya menurut Capraso dan Levin adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan muncul dalam struktur produksi, di mana keinginan-keinginan individu tergantung pada posisinya dalam proses produksi, dan keinginan-keinginan menentukan kepentingan-kepentingan. Yang kedua, kepentingan-kepentingan yang muncul dalam masyarakat sipil serta implisit merupakan kepentingan kelas. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan tiap kelas bertentangan, dan keberhasilan yang dicapai satu kelas adalah kegagalan bagi kelas lainnya, atau dengan kata lain zero sum game. Dan yang terakhir, kepentingan-kepentingan kelas yang timbul dalam produksi menjadi kepentingan politik yang terlibat dalam perjuangan atas kekuasaan negara. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menghubungkan politik dan ekonomi, yaitu 1. Pendekatan politik revolusioner. Pendekatan pertama yaitu politik revolusioner atau revolutionary politics adalah jalan yang dianjurkan oleh Marx dan Engels dalam The Communist Manifesto dan oleh Marx dalam Kapital, serta kemudian juga didukung dan dipraktekkan oleh Lenin dengan melancarkan revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1919. Dalam pendekatan yang paling radikal ini, politik tidak merujuk pada kebijakan yang dirancang untuk mengompensasikan keterbatasan masyarakat pasar seperti yang digunakan kaum klasik, melainkan sebagai perubahan besar-besaran dalam struktur politik itu sendiri. Karena perubahan seperti itu sukar dilakukan secara damai, maka diperlukan aksi yang sifatnya radikal dan revolusioner. Menurut Marx, revolusi tidak direncanakan kaum buruh, melainkan kondisi-kondisi yang melekat dalam kapitalisme yang membawa kepada kesadaran revolusioner di antara buruh dan menjadi dasar tindakan revolusi yang berujung pada penyerangan dan penghancuran kekuasaan negara. Yang kedua, pendekatan politik kompromi kelas.
Pendekatan politik kompromi kelas ini dianggap lebih elegan karena caranya lebih demokratis. Hal ini dianjurkan oleh Kautsky dan politisi sosial demokratik. Strategi pendekatan kedua yang lebih demokratik ini ialah melibatkan partisipasi para pekerja dalam kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, dan proses pemilihan legislatif. Tujuannya adalah untuk mengangkat posisi kaum buruh dari dalam menggunakan institusi-institusi yang ada dan praktik-praktik demokrasi. Dengan pendekatan politik ekonomi kelas, praktik memerlukan partisipasi dalam institusi-institusi yang ada, kompromi serta strategi pemilihan umum dan sebagainya. Partisipasi dalam institusi-institusi yang ada menyaratkan para pekerja menerima institusi-institusi yang ada sebagai alat untuk mengejar tujuan dan kepentingan kaum buruh. Karena yang menjadi persoalan adalah ketimpangan dalam balas jasa yang diterima kaum buruh, maka dengan pendekatan ini yang paling penting diusahakan adalah perbaikan upah. Adapun upaya untuk memperbaiki upah buruh dilakukan melalui cara-cara sosial demokratik, yaitu politik kesepakatan keras melalui wadah pemilihan umum. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan teori negara Marxian. Teori Marxian dimulai dengan asumsi bahwa masyarakat ekonomi terpolarisasi ke dalam kelas-kelas yang terpisah. Tiap kelas mempunyai kepentingan berbeda-beda yang tidak bisa dikompres ke dalam sebuah kebijakan yang dapat menyenangkan setiap orang. Bagi kelompok Marxian, negara adalah bagian dari superstruktural bungkus dari politik kapitalisme yang responsif terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi. Negara adalah sebuah organ dominasi kelas dan operasi dari suatu kelas terhadap yang lainnya. Formulasi Marxian selanjutnya menghasilkan pada suatu kesimpulan bahwa divisi-divisi objek dalam masyarakat akan menentukan agenda negara serta alasan eksistensi negara. Dalam teori negara Marxian digunakan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, konflik yang tak terdamaikan ada di antara kepentingan-kepentingan ekonomi kelas yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar kelas tersebut mengancam ketertiban sosial. Yang ketiga, untuk menciptakan ketertiban sosial perlu dirancang sebuah organisasi sosial untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi satu kelas dan bukan kelas yang lain. Yang keempat, dengan demikian ketertiban sosial harus menindas satu kelas. Dan yang terakhir, negara sebagai organ yang memelihara ketertiban sosial adalah sebuah organ penindasan kelas. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.